Halo semua, nama saya Medewindu Segara dengan NIM 23055111028. Di sini saya akan melakukan project scheduling dengan menggunakan Microsoft Project. Yang pertama yaitu membuka Microsoft Project, lalu pilih blank project. Di sini kita lanjut ke file, lalu ke option. Di bagian display, kita ubah currency-nya menjadi IDR atau Indonesian Rupiah. IDR. Lalu klik OK. Kita lanjut ke menu project, lalu project information. Start date-nya kita ubah menjadi tanggal awal kita mulai, yaitu di 20 Mei 2025. Lalu klik OK. Di bagian kanan, tabel sebelah kanan, di bagian atas kita bisa klik kanan, lalu change working time. Di sini ada dua pilihan, yaitu exception dan work week. Di bagian exception kita bisa tambahkan tanggal-tanggal liburnya. Lalu di work week kita bisa tambahkan detail jam kerjanya. Karena di sini saya tidak akan menambahkan hari libur, jadi kita lanjut ke work week. Kita ke bagian details. Karena tidak ada libur, jadi kita select semua. Lalu set days to this specific working time. Di sini kita isi dengan jam kerjanya. Dari jam 8 hingga jam 12 siang untuk istirahat. Jam 13 dilanjutkan hingga pukul 5. Lalu klik OK. Oke. Lalu di bagian atas yang tadi bisa klik kanan lagi untuk mengubah tampilannya di time scale. Middle tier bisa kita jadikan day, month. Di sini bisa kita pilih tampilan yang ini, label yang Januari 2009. Lalu pada bottom tier-nya, unitnya bisa digunakan days. Lalu count-nya kita gunakan 3, tiap 3 hari, selang 3 hari. Pada labelnya bisa kita gunakan 1,2 titik-titik. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, garis titik-titik ini menunjukkan hari pertama dimulainya proyek. Lalu di sini saya sudah mempunyai RAB dan daftar pekerjaannya. Bisa kita copy. Bisa copy. Lalu ke Microsoft Project pada bagian task name. Lalu kita paste. Lalu kita bisa membuat custom field. Klik kanan pada baris yang di atas. Lalu pada teks kita rename jadi satuan. Oke. Lalu ke bagian cost.
Di sini bisa kita rename menjadi harga satuan. Lalu kita ke number, bisa kita rename menjadi volume. Lalu kembali ke cost. Di cost 2 bisa kita rename menjadi harga total. Kita buat formulanya, klik formula, klik OK, lalu klik formula lagi. Di sini ke field, lalu ke number, custom number, kita klik volume, dikali dengan harga satuan. Kita ke field, terus ke cost, lalu ke custom cost, cari harga satuan, lalu klik OK. Klik OK. Lalu kita kembali ke number. Number yang kedua bisa kita ganti dengan bobot. Lalu kita klik formula. Kita isi formulanya dengan fill, lalu cost, custom cost, harga total dibagi dengan total harga proyeknya. Bisa kita copy lalu paste, hilangkan komanya, lalu dikali dengan 100. Kita klik OK. Oke. Sini bisa kita kecilkan dulu. Kita masukkan volume. Kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu tambah lagi kolom satuan. Pindahkan ke sebelahnya. Kita tambah lagi menjadi harga satuan. Kita pindahkan. Lalu kita tambah lagi harga total. Ini kita pindahkan lagi. Lalu kita tambah bobot. Lalu kita pindahkan. Di bagian volume, satuan dan harga satuan bisa kita copy dari Excel RAP. Kita copy, kita paste spesial, text data,
karena pada harga total kita sudah formulakan, jadi akan keluar langsung hasil perhitungannya. Begitu juga dengan bobot. Pada duration, kita bisa copy juga. Duration. Copy. Kita paste pada duration. Lalu untuk predecessor bisa kita copy juga. Dan kita paste. Kita bisa pindahkan ke sebelah kiri. Untuk duration, kita bisa dapatkan dari data historis atau dengan perhitungan bobot. Untuk predecessor, kita ambil dari hubungan antar pekerjaan, seperti pada pondasi telapak ini bisa dikerjakan setelah pekerjaan bopling di baris ketiga. Maka di predecessor ditulis dengan angka 3. Lalu bisa kita indent untuk masing-masing pekerjaan, sub pekerjaan. Pekerjaan persiapan, kita ketik teks, lalu pilih yang indent teks. Maaf, saya Ctrl Z, salah. Untuk pekerjaan persiapan, kita indent. Pekerjaan struktur, indent. Kita indent lagi, kita indent. Lalu pekerjaan struktur, indent. Sampai sini. Oke.
pekerjaan arsitektur, Thailand juga. Reselling work, pekerjaan NFT, Thailand juga. Yang terakhir pekerjaan infrastruktur. Di sini sudah kita indent semua. Lalu untuk melihat total harga proyek, bisa kita ke Gantt chart lalu project summary text. Kita centang. Di sini projectnya bisa kita ambil namanya dari sini. Kita copy. Cost Goagong. Di sini bisa kita auto scheduling. Oh ya, tadi saya lupa pada custom field. Kenapa ini tidak keluar jumlah totalnya? Kita klik kanan pada baris yang di atas, lalu custom field. Pada harga total, kita klik roll up, pilih sum. Untuk yang satu pada number, bobot, kita pilih sum juga. Bisa dilihat untuk harga totalnya dan bobotnya sudah 100. Di sini untuk resource-nya kita bisa copy pekerjaan dari Excel. Kita copy,
kita masuk ke research sheet. Di sini kita paste. Kita blok karena di sini masih tipenya work. Kita ubah dengan blok, lalu ke menu resource, lalu information, lalu tipenya diganti ke material. Kita klik OK. Untuk semuanya tipenya sudah material. Lalu pada kolom material kita bisa ke Gancat, lalu pada material itu kita isi dengan volume. Kita copy, kita research sheet, lalu paste. Maaf, saya ulang. Kita ke Gancat, lalu kita ke volume, kita copy dari pekerjaan persiapan agar sama barisnya sampai ke pekerjaan terakhir. Kita copy, lalu kita paste di material. Semuanya sudah sama. Lalu std right ini kita isi dengan harga satuan. Pada Gancat, harga satuan. Kita copy saja. Copy saja. Lalu kita paste. Untuk result ini bisa kita copy lagi. Kita menuju ke Excel. Kita buat sheet baru. Lalu kita paste. Lalu kita cari volumenya. Kita copy yang material ini aja. Kita paste. Di sini pada bagian resource name kita akan buat formula di Excel, yaitu rumusnya sama dengan nama pekerjaan petik dan petik, lalu pilih dalam kurung yang ini. Maaf, salah. Kita ulang. Sama dengan sel pekerjaan dan maaf salah. Sama dengan sel pekerjaan dan detik. Kita gunakan dalam kurung yang kotak.
lalu petik, lalu kita pilih pilih done, lalu kita klik sel volumenya, lalu done, lalu petik, lalu kita kurung tutup, lalu petik. Kalau sudah seperti ini, bisa kita drag ke bawah. Lalu ini kita copy, kita paste di sini. Pada bagian bar chart, kita bisa lihat resource name-nya dan bagian bar chart-nya. Predecessor yang menghubungkan garis-garis ini. Dan di sini kita bisa tambahkan kolom cost. Di sini untuk totalnya sama, yaitu 1.600.000 sekian. Lalu untuk hasilnya, kita bisa ke Gantt chart. Untuk critical task-nya pada bagian bar chart bisa dilihat, yaitu dengan warna merah. Untuk di tabel Microsoft Project-nya, untuk melihat critical task-nya, kita bisa ke textile, lalu item to change-nya kita ubah menjadi critical task, lalu color-nya kita ubah menjadi merah, lalu klik OK. Di sini ada critical task yang berwarna merah, bertulisan merah, dan di sebelah kanan pada Gantt chart-nya juga berwarna merah. Lalu untuk report-nya, kita ke bagian report, lalu ke bagian cost, lalu cash flow. Di sini kita pindahkan saja. Ini kita perbesar. Lalu kita edit quarter-nya menjadi week. Formatnya menjadi 1,234 from start. Kita klik OK. Di sini bisa kita lihat kurva S-nya. Di sini untuk hasil-hasilnya. Kita juga bisa menandakan pekerjaan yang sudah selesai. Kita blok yang sudah selesai, lalu kita ke task, lalu pilih yang 100%. Berarti pada pekerjaan persiapan sudah dan pekerjaan struktur sudah selesai.
Sudah selesai, dan pada report cost cash flow akan terlihat aktual cost-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara, mohon dimaklumi.